여기 우상실입니다. 여기 살려는데요. 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 Hai semuanya, di video kali ini Mimin akan bercerita tentang satu buah film yang cukup mengesankan dan juga bikin sedih. Film ini rilis pada 3 April 2019 bertepatan dengan peringatan 5 tahun tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol. Kapal feri Sewol membawa 476 penumpang dan 325 diantaranya adalah para siswa yang hendak berlibur ke Pulau Jeju. Sayangnya kapal itu tenggelam di perairan lepas pantai selatan dan menewaskan 304 orang. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Film ini dimulai dengan latar waktu setelah tragedi tenggelamnya kapal feri yang menuju Pulau Jeju pada 16 April 2014. Di kejadian tragis itu merenggut banyak sekali korban jiwa. Sebagian besar korban adalah siswa SMA yang sedang mengikuti study tour. Tragedi ini menghebohkan seluruh masyarakat Korea, banyak keluarga termasuk keluarga Jung Il yang sangat kehilangan anaknya pada kejadian itu. 5 tahun berlalu, Jung Il akhirnya kembali ke Korea setelah merantau bekerja di Vietnam. Namun, kepulangannya terasa tidak disambut. Dia bahkan harus mencari apartemen istrinya karena telah pindah. Ketika dia berdiri di depan pintu apartemen, istrinya yang bernama Sonam dan putrinya yang bernama Seol hanya melihat dari CCTV. Namun, mereka justru tidak membukakan pintu. Jung Il pun memilih pergi dari apartemen itu. Selama 5 tahun dia pergi, dia tidak pernah pulang bahkan saat pemakaman anaknya. Ketidakpeduliannya di saat-saat terpenting itu membuat istrinya jadi sangat membencinya. Jung Il pun memilih numpang di rumah sepupunya Jung Sok dan tinggal sementara di sana. Keesokan harinya, Jung Sok menceritakan kondisi istrinya saat dia tidak ada di Korea. Ternyata keluarganya sudah pindah 3 tahun yang lalu karena tidak mampu membayar apartemen. Sonam bahkan terpaksa meminjam uang untuk membayar sewa apartemen. Mendengar semua itu, hati Jung Il terasa hancur dan menyesal. Dia selama ini selalu berpikir bahwa keluarganya baik-baik saja. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Setelah itu, sepulang mengajak Jung Il untuk menjemput Yesul dari sekolah, saat bertemu dengan putrinya, Jung Il merasa canggung. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berada di dekat keluarganya. Saat itu, Yesul masih sangat kecil ketika dia pergi merantau ke Vietnam. 예솔아, 누군지 알겠어? 돈 벌러 가셨었잖아, 그치? Sebelum pulang, Jung Il membeli sebuah mainan untuk Yesul dan mencoba untuk bonding dengan anaknya. Sesampainya di apartemen, sepupunya mengajak Jung Il untuk masuk, tetapi dia masih diliputi rasa bersalah. Dia merasa belum siap menghadapi kenyataan yang telah berubah. 예솔아, 아빠 내일 또 올게. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk pergi dan mampir ke minimarket tempat Sonam bekerja. Jung Il ingin berbicara dengan istrinya, tapi mereka saling bertatap mata. Istrinya mencoba menghindar dan tidak ingin menemui Jung Il. 내가 전화할게. Keesokan harinya, Jung Il kembali menjemput Yesul dari sekolah. Kali ini dia membawa hadiah boneka untuk putrinya itu. Setelahnya, mereka pergi ke restoran dan memesan waffle manis. Saat sedang menikmati waffle itu, Yesul tiba-tiba bilang bahwa dia ingin membawa setengah wafelnya untuk kakaknya Suho yang telah meninggal dalam tragedi kapal feri. Mendengar permintaan Yesul, Jung Il merasa terharu. Dia pun memesan 1 porsi waffle lagi untuk dibawa pulang. Setibanya di apartemen, Jung Il melihat foto keluarga yang tanpa dirinya. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan mencoba mengalihkan perhatian dengan memperbaiki lampu yang rusak. Selang beberapa saat, istrinya pulang dari kerja dan mengungkapkan keinginannya untuk bercerai setelah semua yang dia alami. 많이 생각한 거야.
Namun, di sini Jung Il menolak. Dia yakin hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Keesokan harinya, Yesul pulang sekolah dan diantar seseorang yang bernama Lee. Dia ini adalah direktur penanggung jawab korban tragedi kapal tenggelam yang merenggut nyawa Suho. Lee mengusulkan mengadakan pesta ulang tahun untuk mengenang Suho yang juga dihadiri oleh teman sekelas dan keluarga korban. Jung Il ingin mengiyakan acara itu, namun dia hanya mengingat sedikit kenangan tentang Suho. Meski begitu, dia pun akhirnya setuju dengan rencana itu dan akan membicarakan dengan sang istri. Direktur Lee juga meminta izin agar barang-barang Suho untuk dijadikan properti pada acara nanti. Beberapa hari kemudian, Jung Il mencoba mendekati Yesul dengan mendampinginya saat trip sekolah. Namun, saat sedang beraktivitas bermain lumpur, Yesul hanya bisa diam. Bahkan dia menangis saat digendong Jung Il. Ternyata dia trauma dengan air setelah kehilangan kakaknya dalam insiden kapal feri. Jung Il pun mulai menyadari bahwa luka keluarga mereka setelah kehilangan Suho sangatlah serius dan tidak bisa diabaikan. Malam itu setelah pulang, Sonam berterima kasih kepada Jung Il karena telah menemani putri mereka sepanjang hari. Jung Il kemudian memberitahunya bahwa Direktur Lee datang untuk mengusulkan mengadakan acara mengenang Suho pada ulang tahunnya. Sonam tidak setuju dengan acara itu. Baginya, mengenang Suho adalah hal yang sangat berat karena dia sendiri masih belum bisa menerima kenyataan bahwa putrinya telah tiada. Bahkan setiap malam, kenangan tentang Suho masih sangat melekat di pikirannya. Keesokan harinya, Sonam dan Jung Il bersama-sama mengunjungi dinding kenangan korban tragedi kapal. Di sana, mereka mengenang Suho bersama dengan keluarga korban lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah teman Suho sekolah yang saat itu juga sedang mengikuti wisata. Mereka semua berkumpul untuk mengenang anak-anak mereka yang telah hilang dan berusaha berdamai dengan kehilangannya. Namun yang paling belum bisa menerima kenyataan adalah Sonam yang seolah kehilangan semangat hidupnya. 소풍 오셨어요? Dia sangat sulit untuk tersenyum dan wajahnya terlihat begitu murung. Karena tidak kuat dengan rasa sedihnya, dia pun memilih untuk pergi duluan dari acara itu. Keesokan harinya, Sonam pergi bekerja dan Jung Il ditemani sepupunya di apartemen. Sepupunya ini bercerita tentang perubahan yang terjadi pada Sonam. Dia menjelaskan bahwa sangat wajar bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya, maka dia akan menjadi lebih temperamental dan emosinya terganggu. Sepupunya menyuruh Jung Il harus memahami hal ini dan memberikan dukungan kepada Sonam selama masa sulitnya. 엄마! 왜 이렇게 늦었어? Malam itu, Sonam pulang ke rumah dengan membeli baju baru untuk mendiang Suho. Dia masih sangat berduka atas kehilangan Suho, dan tanpa sadar, keberadaan Yesul pun selalu diabaikannya. Hal ini membuat Yesul sedih dan ketika makan malam, Yesul tidak nafsu makan. Melihat hal itu, Sonam menjadi jengkel dan membandingkan Yesul dengan kakaknya yang tidak pernah pilih-pilih makanan. 일어나. Sonam pun semakin marah, lalu menyuruh Yesul keluar, sehingga hal ini membuatnya menangis. Namun tak lama kemudian, Sonam menyadari kesalahannya. Dengan menyesal dia menggendong Yesul dan kembali ke dalam rumah. 미안해, 예술아. 엄마가 많이 모자라서 그래. Keesokan harinya, Sonam menelpon Yesul dan memberitahu bahwa dia akan pulang kerja larut malam. Jung Il yang berada di rumah menemaninya bermain hingga Yesul tertidur. Saat itu, Jung Sok melihat paspor Suho tanpa stempel di kamarnya. Ketika Sonam pulang, Jung Sok bertanya kenapa Suho bisa memiliki paspor. Sonam menjelaskan bahwa Suho membuat paspor itu untuk menjenguk Jung Il di Vietnam. Mendengar itu, Jung Il pun menahan tangis dan meminta maaf karena tidak becus sebagai seorang ayah. 당신 여기 있을 자격도 없어. 우리 그런 일 겪고 있을 때
당신 뭐 했어? Jung-il kemudian pergi ke kantor imigrasi untuk meminta stempel paspor Suho. Namun, petugas imigrasi menolak karena harus pemilik paspor yang mengurusnya. Jung-il lalu memohon sambil menangis. Dia mengatakan jika putranya telah meninggal. Petugas bandara itu pun luluh dan memberikan stempelnya. 살아있는 사람도 아니고 종이에 도장 하나 찍어주는 게 그렇게 어렵습니까? Setelah tiba di rumah, Jung-il memberikan paspor Suho kepada Sonam. Dia sangat ingin memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal. Sonam kemudian bercerita tentang keluarga lain yang telah mengambil uang kompensasi setelah kepergian anaknya. Jung-il bertanya, mengapa Sonam tidak mengambil uang kompensasi untuk Suho? Sonam yang sangat sensitif langsung menuduh Jung-il pulang hanya karena menginginkan uang itu. Jung-il pun merasa tersinggung karena niatnya tadi hanya ingin bertanya dan membantu. 돈 때문에 온 거야? 그럼 왜 돌아왔는데? 갑자기 왜 나타났는데? 받아보려고 그럴 셈으로 온 거야? 그만해! 미쳤어? Keesokan harinya saat Sonam bekerja, ada berita tentang seseorang siswa yang selamat dari tragedi kapal feri dan mendapatkan beasiswa hingga lulus. Seorang rekan kerja pun mengatakan bahwa siswa itu sangatlah beruntung. Namun bagi Sonam, dia lebih memilih Suho tetap hidup daripada mendapatkan kompensasi apapun. Setelah itu, seperti biasa, Sonam pergi ke kelas Suho untuk mendoakan anaknya. Namun sesampainya di sana, dia melihat pacar Suho menangis di sana sendirian. Saat Sonam akan pulang ke rumah, Direktur Lee dan istrinya pun sudah ada di rumah. Dia meminta izin untuk mengambil barang-barang Suho untuk merayakan pada acara ulang tahunnya nanti. Namun, Sonam malah marah dan dia tidak ingin membuat acara apapun. Dia juga mengusir mereka semua dan mengembalikan semua barang-barang Suho ke kamarnya. 네, 무슨 꿍꿍이가 있을 거 아니에요? 아우 대표님. 다시 챙겨넣어. Keesokan harinya, Sonam ke apartemen sepupu Jung-il. Dia menitipkan pesan permintaan maaf kepada Jung-il karena sikapnya terlalu kasar saat mereka bertemu sebelumnya. Di tempat lain, Jung-il yang baru saja bangun teringat momen-momen bahagia bersama Suho. Dia juga menangis dan menyadari bahwa kenangan itu tidak akan terulang lagi. Hari berganti malam, ternyata malam itu adalah acara yasinan untuk memperingati kematian bapak mertuanya. Semua saudara datang di apartemen Sonam termasuk pamannya. Saat makan malam, paman Sonam menyinggung soal uang kompensasi yang tidak diambil oleh Jung-il. Dia juga malah merendahkan keuangan dari keluarga Sonam dan meminta Jung-il untuk mengambil uang itu. Hal ini pun membuat Jung-il 안 marah. 받는다고요! 너 나한테 빌려간 6천원 안 줄 거야? 드릴게요. Jung-il pun langsung mengusir mereka dari rumah. Sonam yang merasa sangat depresi akhirnya memutuskan pergi. Sin lalu memperlihatkan kenangan Sonam yang melihat Suho dan teman-temannya pulang sekolah. Rasa sayangnya pada Suho membuatnya sulit merelakan kepergian sang anak. Bahkan dia masih membayangkan Suho masih hidup. Namun tanpa sadar, Sonam menangis sejadi-jadinya. Tangisannya begitu keras hingga tetangganya sampai mendengar. Jung-il akhirnya menemukan Sonam yang baru saja pulang ke rumah. Saat itu, Jung-il bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian, tetangga mereka datang dan memeluk Sonam. Melihat hal itu, Jung-il baru menyadari betapa berat perjuangan yang dihadapi Sonam selama ini. 저기 전자레인지 옆에 Dia merasa sangat bersalah karena tidak ada di sampingnya untuk melewati hari-hari yang begitu berat. Apalagi kini Jung-il menemukan resep obat dari psikiater yang membuktikan bahwa Sonam memang benar-benar depresi. Keesokan harinya kondisi Sonam telah membaik. Dia lalu bertanya kepada Jung-il, mengapa dia setuju dengan acara ulang tahun Suho? Jung-il lalu mengatakan merayakan ulang tahun itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Suho. Dia meyakinkan Sonam bahwa ini adalah acara terbaik untuk mengenang dan merayakan kehidupan Suho, meskipun hanya melalui kenangan.
Jung Il percaya Roh Suho akan hadir di tempat itu. Setelah berpikir sejenak, Sonam pun akhirnya menyetujui acara itu dan mereka pun berangkat bersama. Jadi, acara ulang tahun ini selalu diadakan untuk para siswa yang menjadi korban tenggelamnya kapal feri. Dan kali ini bertepatan dengan ulang tahun Suho yang baru sekali ini juga keluarga Suho bisa hadir. Sesampainya di lokasi, teman-teman Suho serta keluarga korban tragedi itu sudah berkumpul. Mereka menyambut kedatangan Sonam dan keluarganya. Acara dimulai dengan sebuah video kenangan tentang Suho diputar. Ini menampilkan momen-momen berharga dari masa kecil hingga beranjak remaja. Di sini Sonam dan Jung Il tidak kuasa menahan air matanya saat melihat kembali perjalanan hidup anaknya. Ruangan pun dipenuhi oleh suasana haru dan kerinduan yang tidak bisa tersampaikan. Kemudian salah seorang sahabat maju untuk membacakan surat yang dia tulis untuk Suho. Dalam surat itu dia mengungkapkan kedekatan mereka selama bertahun-tahun telah bersama. Dia merasa sangat kehilangan sahabatnya karena 7 tahun bersahabat, susah senang telah mereka lalui bersama. Dia juga meminta maaf kepada ibu Suho karena tidak bisa menjaga Suho hingga akhir hayatnya. Mendengar kata-kata itu, Sonam pun kembali tidak bisa menahan tangisnya. 수호 아줌마에게 성준이 쓴 고마워 성준아. Lalu giliran seorang ibu dari teman Suho. Dia bercerita dengan suara bergetar mengenang betapa bersyukur dan bersalah anaknya. Dia menceritakan kembali momen tragis saat kapal itu tenggelam. Ketika itu Suho yang mendapat pelampung justru memberikan pada anaknya dan berusaha menyelamatkan teman-teman yang lain. Cerita itu membuat seluruh ruangan menangis dan ketika pacar Suho yang hadir juga tidak kuasa menahan tangisannya. Dia teringat bagaimana Suho membantunya naik ke permukaan. Namun setelah dia selamat, Suho tidak lagi terlihat. Suho telah menghilang di tengah kegelapan laut. 그래서 올라왔는데 있는 줄 알았어요. 근데 올라와서 보니까 아무도 없고. 없을 텐데. Sonam yang mendengar semua cerita ini, dia tahu bahwa Suho begitu dicintai oleh banyak orang dan mereka semua begitu menghormati dengan datang di acara ini. Dia menyesal karena tidak pernah datang saat merayakan ulang tahun Suho sebelumnya. Namun, di sini dia mulai menyadari bahwa dia harus berdamai dengan kenyataan yang pahit. Sonam juga teringat pada panggilan telepon dari Suho yang tidak sempat dia jawab sebelum tragedi itu terjadi. Kemudian giliran teman Suho membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh salah satu temannya. Puisi itu menggambarkan kerinduan Suho pada ibunya dan harapan agar ayahnya selalu menjaga Sonam dan Yesul. Mendengar puisi itu, Jung Il tidak mampu menahan tangisnya. Air matanya mengalir deras. Dia mengungkapkan bahwa setiap malam dia merasa didatangi Suho dalam mimpinya. 나의 어머니 수호가 왔었어요. Suho selalu meminta untuk pulang dan menjaga keluarga mereka. Momen itu sangat berat bagi Jung Il, Sonam, serta keluarga dan teman-teman korban tragedi itu. Namun, mereka semua menyadari bahwa satu-satunya cara untuk terus melangkah adalah dengan belajar mengikhlaskan kepergian Suho. Meskipun kenangan tentangnya tidak akan pernah hilang, mereka berusaha untuk tidak terjebak terlalu lama dalam kesedihan. Meskipun ya, hati mereka tetap terasa berat. Pada akhirnya Sonam sadar bahwa dalam kehidupan ini ada saat dia harus berdamai dengan kesedihannya. Dia harus terus hidup dan berjuang untuk menghargai orang yang masih ada di sisinya. Di akhir cerita, Jung Il pun memutuskan untuk kembali tinggal bersama Sonam dan Yesul. Mereka kembali membangun kehidupan yang baru dan saling mengampuni. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan datang dan memisahkan kita dari orang-orang tercinta. Jadi, selagi ada waktu, hargailah kehadiran mereka. Dan film pun tamat.